Nah, ini saya berada di Kabupaten Demak. Ini bersama dengan Ibu Ratna. Beliau salah satu orang yang penggerak UMKM dan kegiatan sosial di Kabupaten Demak. Nah, ini di daerahnya beliau ini banyak wirausaha yang mandiri. Nah, mari Ibu Ratna kita liput ini butiknya Mbak siapa Bu? Dewi. Bu Dewi ya. Nanti kita ikuti kisah-kisah dari butiknya Bu Dewi ini. Asal mulanya ya katakanlah ini adalah bisnis saya itu bisnis nekat. Karena apa? Dulunya saya menjalin bisnis tuh ndak cuman satu kali ini. Yang tadinya saya itu bisnis hijab saya kalah sama yang udah senior. Terus keduanya bisnis busana muslim untuk dewasa, begitupun juga. Terus saya berpikir ini gimana kalau biar uang itu katakanlah saya bisa memutarkan uang yang kecil itu menjadi sebuah apa ya, intinya tuh nggak mandek, uang itu nggak mandek lah. Terus saya mencoba ini tanpa berdiskusi dengan suami saya modal nekat untuk menggadekan kalung saya dari awalnya itu. Dengan modal saya pinjam di Pegadaian itu 4 juta, akhirnya saya nekat buat kulaan baju anak ini. Kenapa saya memilih baju anak? Baju anak itu dengan modal yang sedikit, tapi lebih perputarannya lebih cepat dan selalu itu ya, untuk modelnya itu kan style di situ aja, nggak mengejar model gitu. Katakanlah kalau cowok mungkin kaos sama celana, kalau mungkin cewek juga modelnya juga rok sama apa gitu. Terus akhirnya itu awal mulanya itu suami saya marah, kok harus menghamburkan uang lagi demi bisnis yang belum tentu jalan lagi. Takutnya kan suami saya kan kayak dulu lagi, kok dikasih uang segini buat bisnis ini ternyata mandek, dikasih uang buat bisnis ini ternyata nggak jalan. Akhirnya saya bismillah aja, saya ikut di waktu itu Car Free Day ya, istilahnya pasar Kerempiang kalau hari Minggu. Pada hari Minggu itu pagi-pagi saya modal nekat, subuh saya berangkat ke sana, terus nggelar lapak di sana. Itu awal mulanya saya berambisi sampai sekarang ini. Dari awal itu saya modal 4 juta nggelar lapak di sana, antusiasnya itu ramai sekali. Akhirnya pada saat itu juga sampai besar seperti ini, yaitu dari awal saya modal nekat pinjam di Pegadaian, terus sampai akhirnya bisa sebesar ini. Suka dukanya jualan baju anak ini 80% itu suka, 20%-nya duka. Tapi ya dukanya ini saya cerita dukanya dulu ya. Dukanya itu ya kita harus gimana, kita itu selalu berpikir gimana caranya agar ada setiap hari ya, hampir setiap hari itu ada model baru, nggak cuma 1 minggu sekali, tapi 1 hari itu harus ada, gimana caranya ada model baru. Jadinya kan kayak pelanggan yang setiap hari kesini pastinya akan, oh ini hari ini ada model kayak gini, hari ini modelnya baru kayak gini gitu. Kalau sukanya itu ya saya menyukai karena gimana ya, ini yang pertama saya emang hobi belanja terutama buat anak saya. Keduanya emang buat hiburan karena emang saya sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya cuma di rumah lah, ini sebagai hiburan saya tidak menuntut saya harus ada laba segini, enggak. Karena laba itu bagi saya itu nomor kesekian. Yang pertama adalah saya harus menyukai hobi saya harus menyukai
gimana hobi saya bisa berkembang menjadi uang dan uang gitu aja. Terus untuk jadi seperti sekarang ini tuh, katakanlah tuh jatuh bangunnya nggak seberat saya membangun bisnis yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini lebih, menurut saya ini lebih itulah, lebih 80%, 70% lebih itu, lebih menyenangkan ketimbang saya ke bisnis sebelumnya. Untuk pesan saya kepada wirausahawan kecil, terutama ibu rumah tangga, pesan saya nggak usah gengsi. Terus buat kita turun ke lapangan mencari apa ya, ibaratnya mencari mangsa pasar, itu nggak usah gengsi, nggak usah malu. Yang keduanya, kita nggak, untuk memulai usaha itu nggak dari modal yang gede ya, misalnya 50 juta, 25 juta, itu nggak. Kita hanya modal kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan orang. Kalau orang udah percaya sama kita, kita memulai bisnis apapun itu sebenarnya itu gampang, ya kan. Terus untuk penjualan juga, kita nggak harus itu ya, mengejar laba yang gede. Semisalnya aku satu baju harus untung sekian, itu nggak usah, itu nomor kesekian. Yang penting kita gimana caranya agar usaha itu nggak mandek. Terus untuk apa, usaha itu tetap berjalan terus. Semakin kita banyak pelanggan, kan nanti itu apa, keuntungan kan bisa bisa diambil dengan apa, keuntungan itu mengikutilah, intinya kayak gitu.